Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah minggu ini. Ada sukacita? Iya, kita semua senang bisa bertemu, mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami datang kepadamu dengan sukacita. Kami mau memuji memuliakan namamu dan juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami bisa benar-benar mengikuti ibadah ini dengan hati yang penuh dengan kegembiraan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Adik-adik, setiap kita pasti pernah mengalami kegagalan, bukan? Kadang ketika kita mengalami kegagalan, kita merasa sedih dan kita merasa bahwa kita ini tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak berguna dan bahkan sering juga kita berpikiran bahwa kita tidak berarti sama sekali. Adik-adik, harus ingat ya kalian, hal itu adalah salah. Karena di mata Tuhan kita adalah ciptaan yang sangat berharga. Kalian ingat gak? Tuhan pernah memakai sebuah batu kecil melalui Daud untuk merubuhkan siapa loh? Goliat, manusia besar. Nah, tentunya Tuhan juga bisa memakai kalian walaupun masih kecil untuk melakukan hal yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau kita melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memampukan kita. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Yuk adik-adik kita akan memuji Tuhan, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Nah, adik-adik, tahu apa artinya mengikuti Tuhan Yesus? Ya, mengikuti Tuhan Yesus artinya kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, bukan berarti Tuhan harus mengikuti apa yang kita mau. Ya, sepertinya nih ya, kan biasa kita kalau berdoa, Tuhan, pokoknya aku maunya begini, gitu. Itu enggak boleh ya. Jadi kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau kita menjadi anak yang baik, kita menjadi anak yang baik. Kita taat kepada perintah orang tua, perintah guru, seperti itu. Nah, kalau lagi kita menghadapi masalah, ya jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kita
justru harus dekat dan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita dalam hidup kita selalu mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali Lause bisa bertemu lagi dengan anak-anak semua. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, Tuhan kami sungguh bersyukur Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami boleh ikut kebaktian sekolah minggu. Kami sudah memuji Tuhan dan sekarang kami mau duduk tenang, duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tolong pimpin Lause yang akan membawakan firman dan juga pimpin kami anak-anak agar kami bisa fokus, konsentrasi kepada firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak pernah nggak mengalami tersesat? Tahu nggak tersesat artinya apa? Itu loh, kalau nggak tahu jalannya di mana. Misalnya anak-anak mau pergi ke satu tempat, tapi tidak tahu tempatnya itu gimana kesananya gitu. Mau lewat mana? Ya kan? Bingung ya. Kalau kita mengalami tersesat, kita bingung, nanya orang mungkin bisa kasih arah yang salah, terus kita berada di satu tempat yang kita nggak tahu ada di mana, terus semakin gelap hari, semakin kita takut, nggak enak ya anak-anak ya. Nah, sangat tidak enak kalau tersesat. Tuhan Yesus tahu, anak-anak, Tuhan Yesus tahu bahwa tersesat itu nggak enak, dan tersesat itu juga bisa berbahaya buat kita. Nah, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua anak-anaknya. Jadi Tuhan Yesus tidak mau kita itu tersesat. Nah, maka itu Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita, kepada anak-anak, orang tua, kakek, nenek, om, tante yang ikut membimbing kita, ya, yang memberikan, mengajarkan aturan-aturan, ajaran-ajaran supaya kita tidak tersesat. Jadi di rumah misalnya ada aturan ya yang dibuat papa mama misalnya gitu ya. Kalau main gadget jangan sampai malam-malam ya, supaya matanya nggak rusak, supaya badannya nggak sakit, masih bisa ikut sekolah besok paginya. Nah, itu salah satu aturan contohnya. Nah, buat apa? Ya, supaya kita tidak salah jalan, tidak sampai sakit. Nah, itu contohnya. Jadi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia memberikan otoritas, ya, otoritas kepada orang tua kita, ya, memberikan perintah kepada orang tua kita untuk menjaga kita, anak-anak. Gitu ya, menjaga anak-anak semua gitu ya, mengatur, membuat aturan. Nah, kalau begitu ya, kita begitu bersyukur ya anak-anak ya, memiliki orang tua, bener nggak? Ya, bersyukur kita memiliki kakek, nenek, om, tante, dan juga guru-guru di sekolah yang sudah ikut membimbing kita. Ya, sekolah juga ada aturannya gitu ya.
Gimana supaya kita anak-anak bisa belajar dengan baik, supaya nanti di kemudian hari kalau udah dewasa kita bisa bekerja, kita bisa membiayai hidup kita sendiri. Semua ada aturannya. Nah, bersyukur anak-anak kita memiliki itu semua karena Tuhan memberikan kita orang tua dan guru-guru yang mengasihi kita. Nah, kalau begitu kita mesti bagaimana? Tuhan memberikan kepada kita anak-anak perintah untuk menghormati orang tua kita. Salah satu ayat dalam Keluaran 20 ayat 12 ya, itu sangat jelas Tuhan memberikan perintah ya supaya kita menghormati orang tua kita. Nah, bagaimana caranya anak-anak untuk menghormati orang tua kita dan menghormati semua orang-orang yang sudah ya berjasa ya membantu kita membesarkan kita. Ya. Nah, salah satunya yang pertama adalah berterima kasih. Ya. Nah, Lause mau cerita satu cerita ya. Ada satu anak ya, suatu hari pulang dari sekolah ya, dia datang kepada ibunya. Ibunya sedang sibuk ya anak-anak ya, lagi habis masak gitu ya. Terus dia panggil mama, mama gitu. Terus ibunya bilang, oh ya, kenapa nak gitu ya. Terus ya ma, ini aku ada surat nih buat mama gitu ya. Terus mamanya, ini surat apa? Baca aja mama gitu. Terus mamanya buka dan baca. Oh ternyata surat dari anaknya, ya kan? Dibaca. Di situ ada tulis ya, membuang sampah, ya berapa? $5 atau berapa gitu ya. Terus menjaga adik ya, berapa sen gitu ya. Oh membantu ibu pergi belanja. Oh $10 atau apa gitu ya. Nah semuanya ditulis. Total semuanya $14 gitu. Di situ ada tertulis gitu ya. Mamanya baca dan akhirnya mamanya diam, terus lihat dia gitu ya. Terus mamanya nggak ngomong sepatah kata pun anak-anak. Mamanya langsung sini pensilnya diambil, mamanya tulis di kertas itu di baliknya anak-anak. Ya, tulis. Anaknya mulai bingung ya, nulis apa? Terus sambil nulis mamanya ngomong, ya. Melahirkan kamu dengan susah payah gratis. Ya. Bangun tengah malam untuk memberikan kamu susu gratis. Ya. Membelikan kamu baju, mainan, buku, semua gratis. Mengajarin kamu matematika setiap hari gratis. Nah, pada saat mamanya mulai ngomong seperti itu, anaknya mulai berkaca-kaca matanya anak-anak. Mulai terharu gitu. Dan akhirnya udah gak tahan lagi anak ini. Dan dia menangis. Mama, aku sayang mama, katanya gitu ya. Terus habis itu anaknya ambil lagi kertas dari mamanya itu. Terus dia tulis lagi. Ditulis lunas. Gitu ya. Jadi anak-anak, cerita ini menggambarkan bahwa betapa luar biasa sudah pengorbanannya orang tua kita untuk kita anak-anak gitu ya. Jadi kita harus berterima kasih, bukan jadi malah hitung-hitungan gitu ya. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Berterima kasih. Yang kedua ya anak-anak ya, kalau kita menghormati orang tua kita itu harus menaati gitu ya. Taat gitu ya. Nah, kalau kita bilang taat itu berarti ya kalau orang tua minta kita melakukan apa, kita denger-dengeran gitu ya. Papa mama bilang ini ya rajin belajarnya, kerjain PR, bukan gitu ya, denger-dengeran gitu loh. Bukannya malah nggak mau dilakukan gitu ya, tapi denger ya, taat gitu ya. Nah seperti Yusuf ya anak-anak ya, Yusuf itu sangat taat sama papanya ya. Papanya Yakob gitu ya. Papanya sayang banget sama Yusuf. Tapi Yusuf bukan karena udah disayang terus dia tidak mau melakukan apa-apa. Makanya waktu papanya minta Yusuf, kamu pergi cari kakak-kakakmu yang sedang menggembalakan domba untuk mengunjungi mereka ya. Pergi ke sana gitu. Jauh padahal anak-anak. Taat dia pergi. Ya, contoh gitu ya, menaati. Ya. Nah, yang ketiga apa anak-anak? Yang ketiga adalah ya
mendoakan orang tua kita. Mendoakan, mengampuni. Kenapa mengampuni? Karena orang tua juga bisa berbuat kesalahan. Ya, orang tua itu anak-anak juga manusia. Mereka bisa salah loh. Nah, jadi anak-anak harus juga mendoakan orang tua. Seperti Yusuf juga. Langsung ambil contoh lagi dari cerita Yusuf. Yusuf, begitu dia sampai di padang rumput itu ketemu saudara-saudaranya, dia dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Ya, kenapa? Karena saudara-saudaranya itu iri sama dia. Ya, karena papanya lebih sayang sama dia menurut mereka. Makanya dibuang ke dalam itu. Kemudian selain dibuang apalagi? Habis itu dijual, ya, dijual untuk dijadikan budak, anak-anak bayangkan. Dan Yusuf melalui berbagai masa-masa susah anak-anak, sampai masuk penjara, ya, macam-macam. Baru kemudian Yusuf bisa menjadi orang yang berhasil di Mesir, menjadi orang yang dipercaya oleh Firaun di Mesir. Ya, udah jadi orang hebat. Nah, pada saat itu Yusuf tidak pernah lupa sama kakak-kakaknya dan bapaknya. Jadi pada saat mereka kesulitan dan suatu hari mereka datang ke Mesir, ya, untuk mencari, ya, bahan makanan, Yusuf pun masih mau menolong mereka. Dan setelah kemudian dia memberitahu kepada kakak-kakaknya bahwa dia adalah Yusuf yang dulu, yang saudara kamu, gitu. Ya, Yusuf pertama-tama langsung ingat papanya, langsung tanya, bagaimana keadaan papanya? Ya, langsung ingat papa, gitu ya. Yusuf susah memang, ingat, wah dulu itu, wah begitu ya jahatnya mereka, saudara-saudara sama dia. Tapi dia mengampuni, ya. Kemudian dia juga selalu ingat sayang sama papanya. Dan dia meminta saudara-saudaranya membawa papanya ke Mesir untuk sama-sama mereka bisa tinggal dengan tenang di Mesir. Nah, jadi anak-anak bisa lihat di sini, ya, ada 3 hal, ya, yang contoh ini, ya, bahwa inilah caranya kita bisa menghormati orang tua kita, gitu ya. Tadi yang pertama apa? Ya, yang pertama tadi adalah kita itu, ya, harus bisa selalu berterima kasih, tidak hitung-hitungan sama orang tua kita. Yang kedua, ya, kita itu taat, dengar-dengaran, ya. Papa mama bilang apa, ya, kakek nenek, ya, om tante, guru di sekolah, kita dengar-dengaran, gitu ya, nurut, gitu ya. Nah, yang ketiga, kita mendoakan juga orang tua kita, kakek nenek kita, om tante kita, guru kita, ya. Tidak ada orang yang sempurna. Kita harus selalu mendoakan mereka, ya. Nah, kalau anak-anak menjalankan ini semua, mungkin memang tidak gampang anak-anak. Itulah kenapa, ya, anak-anak, kita itu butuh Tuhan untuk membantu kita, ya, melakukan ini semua. Sehingga kita bisa jadi anak Tuhan yang diberkati. Seperti di dalam ayat hafalan hari ini, yang akan kita hafalin sama-sama. Yuk, kita buka sama-sama ayat hafalan Keluaran 20 ayat 12. Sama-sama kita hafalin ya. Pakai gerakan ya anak-anak ya. Oke, siap? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allah Tuhanmu kepadamu. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama mau tutup dalam doa. Ayo kita semua sama-sama lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami belajar tentang pentingnya menghormati orang tua, karena itu adalah perintah Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, kamu mau belajar sungguh-sungguh untuk mengerti, mengasihi orang tua kami, mendoakan orang tua kami, taat kepada perintah mereka. Ya Tuhan,
Kami mau serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu Tuhan. Pimpin kami dalam hidup kami sehari-hari agar kami bisa menjadi anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi. Terima kasih. Adik-adik, kita semua adalah manusia yang berdosa. Tetapi ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, pasti kita bisa diselamatkan dan kita bisa terbebas dari segala dosa-dosa kita. Nah, untuk itu kita harus mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita dan menjadikan Yesus sebagai Juru Selamat bagi hidup kita. Yuk kita menyanyikan lagu Jesus ini. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You love me more than anything. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You love me more than anything. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita ini, ya. Nah, pesan Lause, kita jangan lupa berdoa dan selalu membaca Alkitab supaya kita selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Yuk, kita mau berdoa, kita tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sungguh bahagia menjadi anak-anak-Mu. Kami bahagia Tuhan karena kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan Allah yang mengasihi kami. Sungguh Tuhan, Engkau luar biasa. Tuhan, kami mau Tuhan selalu bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang selalu berdoa kepadamu, yang selalu membaca Alkitab, yang selalu taat kepada orang tua. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan sepanjang hidup kami di dalam hari-hari ke depan kami ke dalam tangan-Mu saja. Juga Tuhan tolong orang tua kami, berkati juga mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah telah selesai. Tetap semangat. Keep happy, keep healthy, keep praying. See you next week. God bless you all. Bye-bye. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Perkenalkan, saya Setiawati selaku Koordinator Lokasi Sekolah Kristen IPK Sunter 1. Sehubungan dengan pandemi COVID-19, banyak hal yang harus disesuaikan, termasuk dalam proses pembelajaran. Yang semula dari tatap muka, sementara menjadi pembelajaran jarak jauh. Menyikapi hal ini, sekolah kami telah menyiapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan keadaan dan situasi tanpa mengurangi kualitas dari kurikulum kami yang holistik.
dalam rangka penerimaan siswa baru tahun ajaran 2021-2022, mari saya mengajak Bapak Ibu yang masih mencari dan mempertimbangkan sekolah yang berkualitas untuk buah hati Bapak Ibu untuk menghubungi kami. Kami siap melayani. Selanjutnya, kita saksikan video yang berisi proses pembelajaran di sekolah kami sebelum dan selama pandemi serta informasi untuk menghubungi kami. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Di sini ku dibentuk jadi pribadi beriman dan berkarakter sesuai firman Tuhan. Di sini ku dididik menjadi orang yang tangguh berprestasi untuk menjadi terang. IPK membimbingku menjadi penerus bangsa. IPK mengajarku bersama Tuhan hadapi masa depan. Sekolah iman, pengharapan dan kasih jadikan kami pribadi penuh kasih. I want to shake his hand, for he lives in me, and he died for you and me.